timnas Indonesia hanya gelar satu laga di FIFA Matchday. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, timnas Indonesia termasuk kategori yang paling minim menghadapi pertandingan internasional pada FIFA Matchday kali ini. Skuad Garuda hanya dijadwalkan berjumpa Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya, Jumat 8 September 2023. Padahal dalam FIFA Matchday, setiap negara bisa menggelar maksimal 2 pertandingan. Sintayong mengatakan pertandingan yang dihadapi timnas Indonesia pada kalender FIFA Matchday harus mulai dirancang secara terstruktur. Sangat sulit mencari lawan secara dadakan untuk bertanding di kalender ini. Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, agenda yang akan dihadapi skuad Garuda selama setahun seharusnya telah dipersiapkan pada tahun sebelumnya. Selain karena tak mendapatkan lawan, alasan lainnya timnas Indonesia hanya menggelar laga melawan Turkmenistan dikarenakan bentrok dengan agenda skuad Garuda Muda pada kualifikasi Piala Asia U23 2024. Borussia Dortmund Legend akan hadapi Persib All Stars akhir pekan nanti. Laga menarik akan terjadi di Stadion Siliwangi Bandung, Jawa Barat pada Minggu 10 September 2023. Laga itu akan mempertemukan Persib Bandung All Star melawan Borussia Dortmund Legend. Banyak pemain legendaris yang akan turun pada pertandingan itu. Di kubu Persib Bandung All Star ada Imade Wirawan, Zainal Arif, Robby Darwis, Yudi Guntara, dan banyak lagi yang lain. Di sisi lain, ada juga banyak pemain legendaris yang juga di skuad Borussia Dortmund Legend. Ada Marcel Smelser, Jan Koller, Paul Lambert, dan banyak lagi pemain yang lain. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat PBB Teddy Cahyono sangat antusias menyambut kehadiran tim Borussia Dortmund Legend di Indonesia, khususnya di Bandung. Teddy Cahyono juga berharap pihak Borussia Dortmund Legend bisa memboyong Thomas Doll yang kini menjadi arsitek Persija Jakarta di PRI Liga 1 2023-2024. Manajer Timnas Indonesia jelaskan kondisi Saini Patinama. Manajer Timnas Indonesia Endri Erawan menjelaskan kondisi Saini Patinama yang disebutkan mengalami cedera dan tidak bisa bermain di FIFA Matchday September 2023. Bek Viking FK di Liga Norwegia itu tidak dapat memenuhi panggilan Timnas Indonesia untuk beruji coba dengan Timnas Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya pada Jumat 8 September 2023. Padahal pada akhir pekan lalu, Patinama masih bertanding full untuk Viking FK di Liga Norwegia ketika diimbangi Vålerenga Football 1-1 pada 2 September 2023. Saini Patinama pun membutuhkan waktu istirahat selama beberapa pekan untuk pemulihan. Tak gentar lawan timnas U23, Chinese Taipei PD bersaing di kualifikasi Piala Asia U23. Pelatih Chinese Taipei, Zheng Tailin, menegaskan timnya siap bersaing dengan timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Menurut Zheng Tailin, tim bisa melewati tantangan itu bila main bagus dan kompak. Chinese Taipei tergabung di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pasukan Zheng Tailin akan bersaing dengan Turkmenistan dan timnas Indonesia U23. Babak kualifikasi Piala Asia U23 2024 sangat berat karena hanya dihuni 3 tim dan memperebutkan 1 tiket lolos langsung. Namun pelatih Zheng mengaku timnya datang ke Solo, Jawa Tengah dengan kepercayaan diri tinggi. Pelatih Zheng Tailin meminta Chinese Taipei memainkan pendekatan yang tepat saat melawan Turkmenistan dan timnas Indonesia U23. Bila salah, mereka bakal mendapatkan kesulitan di kualifikasi Piala Asia U23 2024. 7 bulan absen bela timnas Indonesia, Nadeo Argawinata merespon kritik. Kiper Borneo FC Nadeo Argawinata akhirnya mendapat panggilan timnas Indonesia lagi. Dia disiapkan untuk menghadapi Turkmenistan dalam FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 8 September 2023. Nadeo Argawinata sendiri terakhir tampil bersama timnas Indonesia saat berkiprah di Piala AFF 2022. Pertandingan terakhirnya adalah leg kedua semifinal saat berjumpa dengan Vietnam pada 9 Januari 2023. Setelah itu nama Nadeo tidak menghiasi skuad timnas Indonesia dalam 4 laga FIFA Matchday, masing-masing 2 kali kontra Burundi, Palestina, dan Argentina. Di timnas Indonesia, Nadeo harus bersaing dengan penjaga gawang lain. Mereka adalah Syahrul Trisna, Persikabo 1973, dan Reza Arya Pratama, PSM Makassar. Sintayong tanggapi keinginan Nathan Chuaon yang ingin dinaturalisasi timnas. Pelatih timnas Indonesia Sintayong angkat bicara soal ramainya kabar ketertarikan pemain klub kasta kedua Liga Inggris, Nathan Chuaon, yang berminat menjalani proses naturalisasi. Nathan Chuaon merupakan pesepak bola kelahiran Rotterdam, Belanda, yang kini tengah merintis karir bersama Swansea City yang berkompetisi di divisi Championship alias kasta kedua Liga Inggris. Sebelumnya pemain yang mendapatkan garis keturunan Indonesia dari kakeknya ini
juga sempat mengisyaratkan bahwa dirinya membuka peluang untuk membela timnas Indonesia jika mendapat kesempatan. Sintayong mengatakan dirinya memang sudah mendapatkan informasi soal ketertarikan Nathan Chuaon yang berminat untuk menjalani proses perubahan kewarganegaraan demi memperkuat timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga mengaku belum bisa memberikan lampu hijau kepada Nathan Chuaon untuk melanjutkan proses naturalisasinya, sebab sejauh ini dia belum melihat permainannya. Cuma main satu pertandingan di J2 League, Pratama Arhan tetap punya target tinggi. Baik timnas Indonesia U23, Pratama Arhan menyadari minimnya kesempatan bermain yang didapat di Tokyo Verde musim ini. Meski begitu, Arhan tetap bersemangat untuk membantu klub Jepang itu promosi ke kasta tertinggi. Pratama Arhan musim ini hanya bermain sekali di J2 League 2023. Sementara itu, Pratama Arhan juga tercatat hanya bermain sebanyak 2 kali di Emperor Cup 2023. Secara keseluruhan, sepanjang musim ini Arhan cuma bermain 3 kali untuk Tokyo Verde tersebut. Meski demikian, Arhan tak khawatir akan karirnya di Jepang. Meski begitu, Arhan tetap punya target tinggi bersama Tokyo Verde. Ia bertekad membantu Tokyo Verde promosi ke J1 League musim depan. Sejauh ini klub Jepang itu berada di urutan keempat dengan nilai 56 poin. Statistik Paulo Galio Freitas hampir kalahkan seluruh pemain timnas Indonesia di Liga 1. Statistik Paulo Galio Freitas hampir kalahkan seluruh pemain timnas Indonesia di Liga 1 2023-2024. Padahal sang winger milik PSIS Semarang itu terbilang masih sangat muda, yakni baru berusia 18 tahun. Sebelum gabung Laskar Mahesa Jenar, Paulo Galio sempat dituduh mencuri umur saat tampil di Piala AFF U15 2019. Saat itu pemain kelahiran 31 Desember 2004 tersebut dianggap memalsukan tahun kelahirannya dari 1996 menjadi 2004. Namun setelah diselidiki oleh pihak AFF, tuduhan tersebut tidak benar adanya. Paulo Galio pun dipastikan lahir pada 31 Desember 2004. Meski baru berusia 18 tahun, statistik Paulo Galio hampir kalahkan seluruh pemain timnas Indonesia di Liga 1 2023-2024. Berdasarkan data Transfermarkt, Paulo Galio sudah mencatatkan 10 penampilan dengan koleksi 5 gol dan 3 assist untuk PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024. Total wonderkid timnas Timor Leste itu sudah mencatatkan 710 menit bermain bersama Laskar Mahesa Jenar. Ginanjar Wahyu ungkap kesulitan tampil bela Arema FC usai kembali dari pendidikan kepolisian. Punggawa Arema FC Ginanjar Wahyu mengungkap kesulitannya tampil membela klub usai kembali dari pendidikan kepolisian. Pemain berposisi penyerang itu mengaku harus bekerja keras mengembalikan performanya setelah cukup lama tidak berlatih selama masa pendidikan. Ginanjar menjadi salah satu pemain berlabel timnas Indonesia yang memilih menjalani masa pendidikan kepolisian. Ginanjar sendiri sejatinya merupakan pemain Persija Jakarta yang tengah dipinjamkan ke Arema FC. Sebagaimana dengan yang lain, Ginanjar juga turut diizinkan kembali membela klub setelah beberapa pekan menjalani pendidikan kepolisian. Mengembalikan performa bersama klub usai menjalani pendidikan kepolisian bukan hal yang mudah bagi jebolan Akademi Persija itu. Ginanjar mengakui harus bekerja keras, berlatih mandiri untuk mengasah teknik dan sentuhan di lapangan. Timnas Indonesia U17 dijadwalkan tantang Borussia Dortmund dan Mönchengladbach. Timnas Indonesia U17 diharapkan bisa menjajal kekuatan tim elit Bundesliga saat menjalani pemusatan latihan atau training camp TC di Jerman. Manajer tim nasional Andri Irawan mengatakan ada 2 tim Bundesliga yang dijajaki sebagai lawan untuk Timnas Indonesia U17, yakni Borussia Dortmund dan Borussia Mönchengladbach. Andri berharap rencana menghadapi 2 tim besar Jerman itu dapat terrealisasi, sebab itu akan menjadi pengalaman berharga bagi Muhammad Iqbal Munjangi dan kawan sebelum tampil di Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember mendatang. Andri mengatakan kedua klub tersebut dipilih sebagai lawan selain punya kualitas, salah satunya juga karena timnas Indonesia U17 menggelar TC di kota Dortmund dan Mönchengladbach.